Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Kembali lagi bersama saya Ahmad Jaki yang akan prediksi prelimit pertandingan antara Afghanistan yang akan menghadapi timnas Indonesia. Untuk memprediksi pertandingan selanjutnya, tentunya saya akan ditemani rekan saya. Ini dia Bung Utai. Oke Butai, gimana kabarnya Butai? Alhamdulillah. Oke, untuk pertandingan kali Butai prelimit pertandingan antara Afghanistan yang akan menghadapi timnas Indonesia. Prediksinya untuk pertandingan nanti Butai? Ya tentu pertandingan sangat seru sekali dan patut kita tunggu Bajaki, karena ini sebagai ajang persiapan timnas kita Bajaki di Piala AFF nanti yang akan dihelat sekitar awal bulan Desember Bajaki di Singapura. Tentunya di FIFA Match ini timnas kita memanfaatkan waktu ini untuk berlaga uji coba Bajaki ya. Kita sudah dapat jadwal, yaitu timnas kita 2 kali uji coba, yaitu melawan timnas Afghanistan nanti tanggal 16 besok Selasa, dan satu lagi nanti tanggal 25 Bajaki, yaitu melawan timnas Myanmar Bajaki, seperti itu. Tentunya kedua ajang uji coba ini harus dimanfaatkan timnas kita sebagai uji kekompakan iya, benar sekali, timnas kita. Walaupun tentunya kemenangan pun sangat dinanti Bajaki, sangat dinantikan, karena tentunya dengan kemenangan akan seenggaknya mengangkat mengangkat peringkat timnas kita di ranking FIFA. Walaupun dari ranking FIFA sendiri Butai saat ini Indonesia dan timnas Afghanistan cukup jauh sekali, berbeda jauh dari peringkat ranking FIFA Butai. Berbeda jauh, dan secara pertemuan pun timnas kita Bajaki di pertemuan terakhir, yaitu yang paling akhir, yaitu di bulan Mei kemarin, timnas kita kalah tipis waktu itu Bajaki, kalah tipis dengan skor akhir 2-3. 2-3, benar sekali Butai. Jangan sampai down ketika melihat ranking FIFA Butai. Ya tentunya jangan sampai demam panggung. Jangan sampai demam panggung juga karena kalah postur Bajaki, kalah postur tinggi, akhirnya timnas kita merasa ngedon Bajaki. Dan tentunya yang harus diwaspadai adalah bola-bola set piece. Itu dia, harus terus diasah Bajaki. Iya, benar sekali Butai. Karena ada sedikit kabar gembira Butai, karena kita tahu Elkan Bagot sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan sudah resmi mendapatkan KTP Indonesia Butai. Ya tentunya ini adalah menjadi kabar bahagia bagi timnas kita, dan semoga dengan kehadiran Elkan Bagot ini dengan postur yang menjulang cukup tinggi Bajaki, semoga mendapatkan menghadirkan kekuatan lini pertahanan kita Bajaki, yang terkenal masih selalu sering sekali kecolongan di bola-bola atas, bola-bola set piece, terutama set piece ataupun bola-bola corner kick. Jadi tentunya kehadiran Elkan Bagot diharap bisa menambal kelemahan kita, yaitu bola-bola atas atau bola sundulan itu. Dan di sana akan berduet dengan Iqbal Nepo ataupun Fahrudin Arianto. Di situ ada Adrian Dewangga Dewangga di lini pertahanan timnas Indonesia Mutai. Dan di lini serang sendiri Mutai kita tahu ada muka baru Ezra Walian. Di beberapa tahun ke belakang Butai, Ezra Walian tidak mendapatkan kesempatan karena ada sedikit masalah mungkin dari keluarga negaraannya Butai. Ya, dengan akhirnya dengan resminya izin telah keluar, izin Walian untuk memperwakikan Indonesia, tentunya ini menjadi kabar baik bagi timnas kita, dan khususnya juga tentunya bagi Walian, karena Ezra Walian sangat-sangat menunggu hasil ini dan sangat mendambakan membela timnas kita, dan itu pun diakui dia sangat gembira sekali mendapatkan kesempatan untuk panggilan timnas ini Bajaki, seperti itu. Oke, karena kita tahu di situ tidak ada striker murni Butai di Indonesia ini Butai. Di striker ada Ezra Walian, Kuseda Heryudo, Dedik Setiawan dan Hanis Sagara yang dipanggil seperti itu. Yang dipanggil, dan mereka mungkin tipikalnya bukan striker murni Butai ya. Hampir semuanya itu mungkin bukan striker murni Bajaki. Mungkin yang menjadi striker murni adalah yang lebih murni adalah Hanis Sagara. Benar sekali Butai. Dari segi permainan Kus Heryudo lebih sering menyisir dari saya, begitupun dengan Dedik Setiawan, Walian sekarang Walian di Persib Bandung, dan mungkin Hanis Sagara lah yang sering ditaruh sebagai striker murni. Namun tentunya ini tergantung pada Sintayong nanti, apakah timnas kita akan menggunakan striker murni ataupun striker bayangan. Menggunakan formasi poster berarti di situ. Oke, ini juga Butai ada kabar kurang mengenakan juga, karena Syahrian Abimanyu terkendala cedera sampai tidak bisa memperkuat timnas Indonesia Butai. Ya, kabarnya seperti itu Bajaki. Syahrian Abimanyu
Abimanyu terkendala dengan terjadi dan akhirnya mereka Abimanyu tidak bisa mengikuti panggilan timnas kita. Begitupun dengan Papa Mario Zagallo. Mario Zagallo akhirnya digantikan oleh Marco Sandi dari Borneo FC. Karena Marco Sandi sering diturunkan oleh Borneo FC. Ya. Oke, menarik sekali Mutai. Mungkin ada berapa pemain Mutai yang dipanggil timnas untuk pertandingan melawan Afghanistan nanti Mutai? Untuk daftar pemain timnas yang dipanggil kali ini ada sekitar 25 pemain, yaitu di posisi kiper ada Emriandi dari Barito Putra dan Sahrul Fadilah dari Tira Persikabo. Sementara di posisi bek ada Pahrudin Arianto dari Madura United, Ibonipo dari Persib, Ryuji Otomo dari Penang FC, Dewangga dari PSIS, Elkan Bakot dari Ipswich, Pratama Arhan dari PSIS, Edo Febriansah Persita, Marco Sandi dari Borneo, dan Asnawi Mangku Alam dari Arsan Grener. Sementara di posisi gelandang disitu ada Evan Dimas Bayangkara FC, Kadek Agung dari Bali United, Rahmat Irianto dari Persibaya, Ahmad Agung Persi Kediri, Riki Kambuaya dari Persibaya, dan Irfan Jaya PSS Sleman, Ramai Rumakik dari Persipura, Witan Sulaiman dari Siageng, Egi Maulana Fikri dari FK Seneka, Yabes Roni dan Bali United. Dan di posisi penyerang ada Kusir Yudo dari Arema FC, Dedik Setiawan Arema FC, Hani Sagara Tira Persikabo, dan Ezra Walian dari Persib Bandung. Oke Mutai, persiapannya jelang laga nanti Mutai melawan Afghanistan. Apa yang harus diperbaiki oleh timnas Indonesia jelang laga nanti Mutai? Ya tentunya yang harus diperbaiki adalah komunikasi, bagi komunikasi antar pemain dan tentunya jangan sampai gedon, bagi itu yang menjadi fokus perhatian bagi, karena kita tahu timnas kita selalu kalah sebelum bertanding, kebanyakan kalah sebelum bertanding ketika kita berhadapi tim-tim yang dengan postur yang cukup tinggi bagi. Itu pun diakui dan diwanti oleh salah satu gelandang bertahan kita, yaitu Rahmat Irianto yang mewanti-wanti teman-temannya dan semua tim untuk selalu waspada dan daya juang yang tinggi bagi tentunya, karena kita berhadapan dengan pemain-pemain yang mempunyai postur di atas kita, tentunya itu yang harus waspadai. Dan kabar baiknya timnas kita Bang Jaki sekarang sudah komunikasinya sudah lebih bagus bagi. Benar sekali, itu pun diungkapkan oleh salah satu bek andalan kita yaitu Ibonipo, bahwa timnas kita sudah sekarang lebih mau berkomunikasi dan mau berteriak, seenggaknya saling mengikatkan. Keakrabannya sudah mulai terjalin bagi, karena kita tahu timnas kita sekarang sudah sering bertemu bagi. Itulah mungkin salah satu keunggulan timnas kita, yaitu di era kepelatihan Sintayong bagi, karena seolah-olah timnas kita dari timnas senior 23 masih itu aja pemain. Jadi jenjangnya seolah-olah komunikasinya lebih sering lebih sering bertemu dan timnas juga. Salah satunya, apalagi kita tahu di di posisi back kita tahu di situ ada Asnawi Mangku Alam, ada Pratama Arhan. Tentunya lebih sering pertemuannya karena kita tahu di 23 juga dia di senior juga masih mengandalkan dia juga tentunya ini menjadi ada kelebihannya karena otomatis lebih sering bertemu bagi sebagai terung, dan komunikasinya makin lama mungkin lebih sering lebih terjalin Mutai. Mungkin yang paling senior mungkin ada Ibonipo yang lebih senior di timnas Indonesia paling senior sebagai bapaknya mungkin sebagai benar sekali. Mungkin emang harus ada yang senior Mutai yang mengayomi pemain-pemain juniornya Mutai. Tentunya bagi sekarang kemungkinan besar kita lihat bagi seperti yang diunggah di akun PSSI bahwa terlihat bahwa komposisi lini belakang kita kemungkinan besar akan menggunakan yaitu duet antara Ibonipo dengan Elkan Bagot bagi di back sayapnya diisi oleh Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arhan. Keempat pemain ini terlihat mereka seperti dikutip dari bolasport.com bahwa mereka terlihat bermain terpisah untuk mengasah komunikasi antar pemain ini untuk menjaga transisi dari pola penyerangan maupun bertahan dari keempat pemain ini. Duet antara Bagot dan Ibonipo tentunya harus lebih terjalin
apalagi kita tahu Asnawi Mangku Alam sering membantu penyerangan, otomatis transisinya itu harus lebih terjalin komunikasi antara Ibu Nepo Bakot dan Arhan yang harus menutup posisi ketika Asnawi Mangku Alam maju ke depan ataupun Arhan yang maju ke depan. Ya, karena Asnawi dan Pratama Arhan ini emang lebih sering untuk melakukan maju ke depan. Jadi salah satu back modern yang sering maju ke depan. Namun Asnawi Mangku Alam pun cepat sekali diharap cepat sekali untuk maju mundur di ini pertahanan ketika mendapatkan serangan balik. Oke, menarik sekali putaran pertandingan antara Afghanistan yang akan menghadapi timnas Indonesia. Prediksi formasi timnas Indonesia untuk pertandingan nanti, Butai. Untuk formasi Banjaki, timnas kita kemungkinan besar menggunakan formasi 4-2-3-1. Di posisi kiper ada Emri Andi, sementara duet antara Iqbal Nepo dan Elkan Bagot. Sementara di back sayap di situ ada Pratama Arhan dan Asnawi Mangku Alam. Di tengah di situ duet antara Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya. Sementara di gelandang serangnya di situ ada Egy Maulana Fikri, Evan Dimas dan Ramai Rumakik. Sementara satu striker di situ ada Kus Heri Yudo, Banjaki. Oke, itu dia prediksi formasi timnas Indonesia versi Wangkong TV. Oke, Mutai, prediksi Mutai, Kuseda Heriudo akan menjadi starting utama untuk di lini serang timnas Indonesia. Di sini juga ada Ricky Kambuaya yang akan berduet dengan Muhammad Irianto yang kita tahu cukup padu ketika kemarin menghadapi Cina Taipei di pertandingan sebelumnya, Mutai. Ya, kemungkinan besar seperti itu prediksi kita, prediksi Wangkong TV, karena kita tahu duet antara Irianto, Rian dengan Kambuaya ini terlihat cukup padu dan cukup solid sekali di lini tengah timnas kita ketika menghadapi Cina Taipei waktu itu. Sekarang pun kemungkinan besar Taeyong pun akan mempercayai duet itu, Banjaki berduet dengan Rumakik dengan Egy Maulana Fikri, Banjaki seperti itu. Dan di depannya ada Yudo tentunya sebagai pemain yang striker yang sangat ngotot sekali, Banjaki ini depan, Banjaki. Dan Yudo pun merupakan striker yang modern, Banjaki, mau menjemput bola, tidak menunggu bola, namun menjemput bola dari bisa bergerak kemanapun, bahkan bisa membantu bertahan dari bisa membawa bola dari tengah, Banjaki, seperti itu. Benar sekali. Dan yang mencetak gol bisa siapa saja, kita tahu Rumakik, Egy Maulana Fikri selalu menyisir dari lini sisi pertahanan lawan, menerobos ke pertahanan lawan dan menciptakan gol. Rumakik, Egy Maulana Fikri, Kuseda Heriudo ataupun Ricky Kambuaya, Evan Dimas juga Evan Dimas yang akan mengandalkan bola-bola cutback dari posisi tengah, menemukan bola ketika back lawan sudah terpecah perhatian oleh pergerakan Yudo ataupun pergerakan pemain lain di depan. Di situ mungkin bisa mengambil kesempatan dengan bola-bola cutback, bola servis yang akan dimanfaatkan oleh Evan Dimas tentunya. Oke, yang terpenting jangan sampai down terlebih dahulu, Mutai, karena itu bisa akan merubah gaya permainan, Mutai. Ya, tentunya karena kelebihan timnas kita itu adalah kecepatan, menjaga kecepatan para pemain-pemain kita dengan postur yang mungkin dari segi postur kita kalah jauh dari postur pemain Afghanistan, namun tentunya kecepatan kita menjadi kelebihan kecepatannya seperti itu. Maka kita jangan sampai down ataupun kalah sebelum bertanding. Daya juang tentunya, daya juang teman kita harus tetap percaya diri menghadapi pemain-pemain dengan postur tinggi ini. Banjaki harus tetap percaya diri, tentu itu menjadi patokannya. Harus benar sekali, percaya diri dan konsentrasi penuh, konsentrasi komunikasi itu yang diharuskan oleh pemain-pemain timnas Indonesia, apalagi ketika menghadapi bola-bola servis terutama, Banjaki. Karena salah satu kelemahan timnas kita di ajang internasional ada ketika kita menghadapi bola-bola set piece ataupun bola-bola atas, Banjaki, karena emang secara postur kita berbeda jauh dengan posisi pemain-pemain depan lawan ya. Namun sekarang ketika kita mempunyai Elkan Bagot, mudah-mudahan kehadiran Elkan Bagot bisa menutup salah satu kelemahan kita, yaitu bola-bola atas. Benar sekali, mereka tentunya kemenangan yang pastinya akan ditunggu oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Tentunya, Banjaki. Oke, prediksi skor untuk pertandingan nanti, Muta memprediksi skor berapa? Untuk prediksi skor kayak kali ini timnas kita, Banjaki, mudah-mudahan bisa mengalahkan timnas Afghanistan ini, Banjaki, dengan skor akhir
2-1 banyak ya. 2-1 untuk kemenangan timnas Indonesia Mutai ya. Harus ngebalas kekalahan kemarin banyak ya. Ngebalas kekalahan kemarin benar sekali Mutai. Harus menang Mutai, harus menang timnas Indonesia karena pecinta sepak bola Indonesia sudah lama menanti-nanti karena setiap ada preliminary pasti akan menunggu ini para pecinta sepak bola. Tentunya apalagi nanti di ajang sebenarnya yaitu ajang Piala AFF tentunya ini menjadi motivasi bagi para supporter timnas tentunya. Benar sekali. Oke juga. Iya benar sekali Bung Tai. Oke juga prediksi Bung Tai memprediksi dengan skor akhir 2-1 untuk kemenangan timnas Indonesia. Semoga timnas Indonesia menang di laga nanti melawan Afghanistan. Oke, cukup sekian saja dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.